Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibadallah ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang semoga dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat kami memohon kepada Bapak agar bisa kita di depan, karena saya akan menjelaskan tema-tema kita ini dengan menggunakan whiteboard dan kita semuanya dapat menyaksikan. Baik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, semula kita mendengar dengan judulnya terasa tidak penting dan tidak perlu. Apa sih Al-Mahdi itu, gunanya apa? Apa hubungannya dengan kita? Kok ini dijadikan tema bahasan, apa enggak ada tema yang lain? Kaum muslimin yang kami muliakan, makanya saya sampaikan di mana-mana saya diminta mengisikan pengajian, dan tajuk atau judul tema yang diangkat adalah berkaitan tentang masalah-masalah akhir zaman. Saya biasa memulainya dengan asasnya dulu. Saya mulai dulu dengan pondasi atau pengantar, di mana dengan pengantar ini akan menumbuhkan keyakinan kepada kita bahwa memang kita sudah di ujung akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, saya mulai dengan pertanyaan seorang lelaki kepada Nabi tentang kapankah kiamat. Nabi menjawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Karena Nabi tahu orang yang bertanya ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah malaikat Jibril. Makanya ketika Nabi ditanya kapan kiamat, jawaban Nabi adalah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian dia bertanya lagi, kalau begitu sebutkan kepada saya ciri-ciri tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah kata Nabi, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya bisa jawab. Jawaban Nabi inilah yang akan menjadi asas pertama bagi pembahasan kita. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Apabila engkau sudah menemukan satu zaman, orang yang hidup pada zaman itu dulunya mereka miskin-miskin, penggembala ternak, tidak memakai alas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya, berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Nabi, maka antara engkau dengan kiamat jaraknya sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Muslim. Di dalam hadis Imam Ahmad, Rasul ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau maksud? Penggembala ternak, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasul?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari kaum muslimin kita lihat korelasi hadis ini dengan fakta sekarang. Jazirah Arab sebelum minyak bumi ditemukan adalah negeri yang tandus, gersang, miskin.
penduduknya paling banter hanya beternak dan mereka memang kere-kere. Tapi saat minyak bumi sudah ditemukan, Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara kecil. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Bahrain, Yaman. Masing-masing negara ini menjadi negara petrodolar, kaya raya. Betul tidak? Lihat apa yang mereka buat sekarang. Sekitar Masjidil Haram sedang dibangun gedung-gedung tinggi yang mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, Bu. Sekitar Masjid Nabawi dibangun hotel-hotel bintang 5 yang menjadikan Masjid Nabawi pun kalah tingginya oleh hotel-hotel ini. Silakan lihat ke Riyadh. Di Riyadh kita menemukan sekarang ini silau kita dengan pemandangan gedung-gedungnya yang mewah dan tinggi-tinggi, seperti kota metropolitan ala Eropa. Datanglah Bapak Ibu ke Taif, negeri yang dulu gersang dengan batu-batu cadasnya, negeri yang sangat khas di Taif. Sekarang Taif sudah disulap menjadi kota yang super mewah dengan gedung-gedung tinggi. Jeddah juga demikian. Silakan pergi ke Kuwait. Wow, jangan tanya tentang kota Kuwait. Sangat-sangat metropolitan. Silakan datang ke Abu Dhabi. Bapak akan tidak percaya kalau sedang ada di Arab. Datanglah ke Dubai. Gedung-gedungnya Masya Allah. Bahkan gedung tertinggi di dunia ada di mana, Bu? Dubai. Apa namanya? Burj Khalifah. Tingginya berapa? 828 meter. Di dunia loh, itu yang tertinggi di Dubai. Dubai itu Jazirah Arab. Sekarang, apakah persaingan dan perlombaan mendirikan bangunan ini berakhir? Tidak. Sekarang di Jeddah, masuk tahun ke-6, sedang dibangun gedung yang akan mengalahkan gedung tertinggi di dunia yang ada di Dubai. Di Jeddah ini dipegang oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Sedang dibangun gedung yang tingginya 1,2 kilometer. Nama gedung inilah Kingdom Tower, dekat dengan tepi Laut Merah. Direncanakan gedung ini selesai tahun 2018. Ingat hadis tadi, dulu mereka miskin, penggembala ternak, tiba-tiba menjadi kaya raya, berkuasa, jauh, air sungai mengalir, hewan-hewan menjadi gemuk, susunya menjadi penuh, emas melimpah ruah, dan jumlah orang Arab ketika itu sudah sangat sedikit. Laki-laki dan wanita perbandingannya ketika itu satu laki-laki berbanding 50 wanita. Perbandingan ketika itu. Ini adalah masa-masa aman. Masa-masa aman. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga. Hanya sayang Bapak Ibu, masa ini tidak lama. Masa ini hanya berlangsung dari 7, 8 atau 9 tahun saja kata Nabi. Berapa lama berjalannya masa ini? 7, 8 sampai 9 tahun saja. Tidak lama. Pada masa ini umat manusia di bumi dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Ya. Dipimpin kembali oleh sang khalifah. Yang menjadi pemimpin dan khalifahnya siapa? Nabi menyebutkan dalam masa aman ini yang menjadi khalifah adalah ahlul baitnya, keturunan kandungnya dari Fatimah, ya, dari keturunan Fatimah. Namanya adalah Al-Mahdi, ya, Al-Mahdi. Ini yang seharusnya jadi bahasan kita sekarang. Al-Mahdi lah yang akan menjadi khalifah di sini. Tapi kata Rasulullah, setelah Al-Mahdi resmi menjadi khalifah di masa-masa aman, dia hanya hidup 7 tahun saja. 7 tahun saja. Maknanya setelah 7 tahun beliau meninggal dunia dan beliau digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Al-Qahtani melanjutkan pemerintahan selama 1 atau 2 tahun lagi setelah itu. Dia pun meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi Muhammad di muka bumi, ikut serentak meninggal dunia. Ya. Jadi 7 tahun adalah bersama Al-Mahdi.
Tahun ke-8 atau tahun ke-9-nya digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Mahdi meninggal di sini, Isa juga meninggal di sini pada fase masa-masa aman. Baik kaum muslimin, janji Allah bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah ada dalam Al-Quran surat 24 ayat yang ke-55. Oke? Tanda besar kiamat yang ke-5 terjadinya di sini, di masa-masa aman ini. Yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari barat. Syekh Imran Hussein mengatakan, yang dimaksud dengan matahari terbit dari barat itu bukan matahari yang menerangi bumi ini, tapi maknanya Islam bangkit dari Amerika dan Eropa nanti di akhir zaman. Itu kata beliau. Dan ternyata dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah membantah itu. Kata Rasulullah, memang benar-benar fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini nih, nanti Allah panggil. Lalu matahari meninggalkan posisinya dan sujud di bawah arash. Kamu yang ada di bumi gelap gulita selama 3 malam berturut-turut. Lamanya masa kamu gelap di bumi seperti 3 malam berturut-turut. Kemudian Allah perintahkan matahari agar kembali ke tempat semula dia berada. Dan matahari Allah perintahkan agar muncul dari tempat biasanya dia tenggelam. Maka muncullah matahari di sebelah barat. Berbondong-bondong orang ingin taubat. Pintu taubat sudah Allah tutup. Orang-orang yang belum Islam ingin masuk Islam, ingin bersyahadat, sudah tidak diterima oleh Allah. Matahari naik hanya setengah hari saja. Sampai di langit di tengah-tengah di atas, dia kembali meluncur ke sebelah barat dan seperti biasa tenggelam kembali di barat. Lalu besok paginya matahari ini keluar dari sebelah timur seperti biasa. Di waktu duhanya, kata Rasulullah, waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Yaitu dari dalam perut bumi kota Mekah akan keluar seekor binatang raksasa berkaki banyak. Ini bukan khayalan ya, ini bukan dongeng. Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Ya, Allah menyebutkan ini dalam Al-Quran. Nama binatang ini adalah Dabbatul Ardi. Nama binatang ini Dabbatul Ardi. Kaum muslimin, binatang ini muncul di 3 tempat berbeda di bumi, di waktu yang berbeda-beda. Dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Kata Rasulullah, apabila dia berjumpa dengan manusia, kalau manusia ini orang beriman, cincin Sulaiman akan diusapkan ke wajahnya, maka wajah orang ini menjadi putih, bersih dan bercahaya. Jika ia berjumpa dengan orang kafir, tongkat Nabi Musa akan diketukkan ke kepala orang tersebut, menghitamlah wajahnya menjadi buruk rupanya. Manusia ketika itu membedakannya gampang. Yang putih bersih bercahaya menandakan itu orang beriman. Yang hitam buruk rupa menandakan orang kafir. Binatang ini kembali tenggelam masuk ke dalam perut bumi dan terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 ini, Bapak Ibu, ini adalah akhir keberadaan orang beriman di muka bumi. Apa yang terjadi? Di dalam hadis-hadis yang sahih disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian yang ke-7 dari tanda besar kiamat yang ke-7 adalah akhir keberadaan orang Islam di bumi. Akhir keberadaan umat Nabi di bumi. Apa? Yaitu angin lembut kematian. Angin lembut kematian bertiup dari timur, kata Rasulullah. Dari timur. Di hadis yang lain Nabi menyebutkan yaitu Yaman. Bertiup dari Yaman. Angin lembut ini segera membungkus bumi. Dan sabda Rasulullah, orang yang beriman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, walaupun imannya kecil,
Dia terselip di hatinya, dia percaya Allah ada, hanya sekedar itu saja. Orang ini pun akan dijemput oleh angin itu, walaupun dia ada di dalam gua, ada di atas gunung dan sebagainya. Ketika angin itu menyentuhnya, terhirup olehnya, dia pun meninggal di situ. Akhirnya satu bumi ini serentak, orang yang kenal dengan Allah meninggal dunia. Orang yang beriman kepada Allah meninggal dunia. Seluruhnya. Maknanya, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, tidak ada satu pun yang akan kita saksikan. Maknanya, kiamat besar kehancuran alam semesta, kita semua tidak akan pernah menyaksikan. Alhamdulillah. Syaratnya, kalau seandainya ketika Dajjal keluar, kita mampu mempertahankan iman kita, maka positif kita akan meninggal pada tanda besar kiamat yang ke-7. Tapi kalau Dajjal keluar, kita sujud menyembahnya, sampai mati pun orang ini tidak akan pernah lagi beriman pada Allah. Ini masalahnya Bapak Ibu. Makanya kemunculan Dajjal dianggap fitnah terberat dan terbesar selama bumi ini terkembang. Baik, tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10, apa ini perlu dijelaskan? Nggak usah aja lah. Kan kita nggak akan menemukannya. Oke, pengen tahu aja. Yang ke-8, kata Rasulullah, terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Terjadi penenggelaman bumi sebelah timur. Maksudnya bagaimana? Seluruh daratan bumi sebelah timur tenggelam. Yaitu Australia, New Zealand, Indonesia keseluruhannya tenggelam Pak, masuk laut. Malaysia, Thailand, Filipina, Jepang, India, seluruhnya sampai ke Rusia tenggelam masuk ke dalam laut. Ngeri pemandangan itu Bapak Ibu. Kayak di film 2012. Lebih dahsyat daripada itu. Lalu langsung menyusul tanda besar kiamat yang ke-9. Penenggelaman bumi sebelah barat. Brazil, Suriname, Amerika Serikat, Afrika, Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Yang tersisa hanya sekeping daratan ya, yang ada di Timur Tengah. Yaitu inilah dia Jazirah Arab, ini Syam. Ini dia Jazirah Arab, ini Syam. Nah, Jazirah Arab ini kan ada Saudi, ada Bahrain, ada Kuwait, dan di sini kan Yaman kan? Ini Yaman. Bapak Ibu, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah muncul api raksasa dari dalam perut bumi Yaman. Api itu setinggi-tinggi gunung dan paling rendah setinggi bukit dan sangat panas. Api itu seperti memaksa manusia untuk lari tunggang langgang saking panasnya. Mereka berkumpul di Syam. Saat seluruh manusia sudah kumpul seluruhnya di Syam, malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Disitulah dia kehancuran alam semesta. Tanda besar kiamat yang ke-10, api raksasa muncul dari dalam perut bumi kota Yaman. Dari dalam perut bumi negeri Yaman. Mbak, Ibu, Bapak, Ibu, pernah buka YouTube? Pasti sering. Sering nggak mengikuti berita akhir zaman? Insya Allah jarang. Ya kan? Saya mau kasih kabar. Di Yaman sudah terdengar dan dapat disaksikan oleh seluruh dunia berita yang menakutkan dan menggemparkan hari ini. Ada apa? Ada area di negeri Yaman itu panas. Sangat panas, daratannya sangat panas. Dan mengeluarkan asap yang mengerikan. Asapnya tidak tebal tetapi semacam asap panas begitu. Saat didekati, ternyata ditemukan beberapa lubang dan beberapa retakan tanah. Yang satu lubang retakan itu dapat dimasukkan seekor kerbau. Apa yang ditemukan di dalam lubang itu? Ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat padat. Dilihat lubang sana, di jalan ke situ dilihat lagi lubangnya sama. Di dalamnya ada gelombang tekanan api yang teramat sangat padat. Silakan dilihat sekarang juga boleh. Fenomena alam yang menakutkan di Yaman. Bapak Ibu akan menyaksikan langsung. Seolah-olah Allah memberi isyarat kepada manusia yang hidup di bumi. Awas, pemanasan untuk tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai.
Kaum muslimin yang kami muliakan, sekarang 10 tanda besar kiamat ini kalau sudah muncul baru kiamat terjadi. Sekarang pertanyaan saya, sudah muncul enggak kalau dari yang satu ini? Karena kata Rasulullah, kalau yang pertama ada muncul, yang kedua menyusul dengan sangat cepat, yang ketiga lebih cepat lagi, yang keempat dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, tentang dukhon, sebentar, saya alihkan sedikit pembicaraan tentang dukhon. Saya mau menyebutkan tentang Dajjal dulu sebentar. Dajjal menurut para ulama dan tokoh-tokoh Islam dunia sudah sangat dekat keluarnya. Ibu tahu tanda-tanda Dajjal akan keluar? Belum? Saya kasih tahu kepada ibu. Silahkan manfaatkan lagi YouTube. Hah? Ada apa? Televisi Israel tahun 2009 mengumumkan kepanikannya. Tentang apa? Sumber air utama mereka di Israel adalah Danau Tiberias. Israel itu adalah negeri Syam yang dijajah dari tanah Palestina. Oke, di situ ada Danau Tiberias. Sabda Rasulullah di dalam hadis sahih Muslim, tanda Dajjal akan keluar adalah ketika Danau Tiberias menyusut airnya. Dan danau ini tidak pernah berkurang airnya sejak manusia mengenal kehidupan di bumi. Tapi Bapak Ibu, sejak tahun 2003 sampai 2016 sampai 2013, dalam satu kurun saja, dalam 10 tahun saja, lihat ini permukaan Danau Tiberias dan ini adalah daratannya. Ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sejak tahun 2003 sampai 2013, televisi Israel telah mengumumkan, dan ini adalah ketakutan mereka yang tidak dapat disembunyikan, kepanikan mereka yang sangat dahsyat. Sebab apa? Danau ini sumber air satu-satunya bangsa Yahudi di Israel. Dalam 10 tahun saja, oh ya, dalamnya danau ini Bapak Ibu hanya 45 meter, hanya 45 meter saja kedalaman danau ini. Dalam 10 tahun ternyata danau ini telah menyusut 16 meter dari permukaan. Menyusut 16 meter dari permukaan. La haula wa la quwata illa billah. (16 meter, dalamnya cuma 45. Artinya lebih dari 30% sudah menyusut. Boleh fokus? Ya. Jangan kita dibiarkan diganggu syaitan. Coba fokus, dengarkan ini. Karena minta maaf, saya belum pernah menyaksikan penyampaian ini ada yang bisa berbicara ke sana kemari. Karena ini pembicaranya sangat berat. Fokus. Fokus. Baik kaum muslimin, tahun 2015 akhir, Danau Tiberias ini tahun 2015 akhir, bagian yang menonjol dari dasar danau ini sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil. Ya. Bapak Ibu dan para ulama-ulama di Timur Tengah mendengarkan berita dan perkembangan terkini Danau Tiberias sambil menangis seperti Syekh bin Baz berkata, "Hadza zamanu khurujid Dajjal." Ini adalah zaman Dajjal akan lepas. Zaman kita hidup, zaman saya, zaman Bapak dan Ibu hidup, makhluk yang paling besar fitnahnya ini akan lepas dan tidak ada bumi yang akan selamat manusianya kecuali orang yang menjaga iman sebelum itu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini fakta. Tidak dapat satupun manusia di dunia ini dapat mengingkarinya. Mau melihat sekarang di YouTube, saya kasih waktu agak 1 menit atau setengah menit. Silakan lihat sekarang bagaimana perkembangan Danau Tiberias. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah berkata,
Dajjal berkata, saya akan keluar ketika kurma di kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah, dan ketika danau Tiberias sudah menyusut airnya, tersisa sedikit. Saat itu saya lepas. Seluruh dunia akan saya kuasai. Seluruh kota-kota akan saya masuki kecuali Mekah dan Madinah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kebun kurma di Baisan itu di mana? Yordania, berdekatan dengan Palestina. Beberapa tahun belakangan ini kaum muslimin, kebun-kebun kurma, batang-batang kurma yang ada di Baisan sudah tidak berbuah 100%. Dan bahkan batang-batangnya pun sudah mulai mati. Sementara danau Tiberias terus menyusut. Siapa yang ingin mencoba membantah fakta ini kaum muslimin? Tidak ada. Menjadikan para ulama gemetar dan menangis dan berkata, inilah zaman di mana saya bapak ibu hidup, Dajjal ini keluar. Dan demi Allah, jangankan bapak ibu, saya saja menjamin saya tidak akan selamat iman saya kalau berjumpa dengan Dajjal. Kecuali Allah menghendaki, dan saya berdoa dengan serius agar Allah menjadikan saya termasuk yang selamat. Baik bapak ibu yang kami muliakan, ini tentang Dajjal. Ini tentang Dajjal. Lah kalau Dajjal saja begini dekat waktu akan keluarnya, bagaimana lagi dengan Dukhan? Tentu lebih dekat lagi kejadiannya. Masalahnya begini, Ustaz, bisa jadi itu terjadi 100 tahun yang akan datang. Oke. Bapak Ibu silakan baca nanti di kitab Ensiklopedi Akhir Zaman yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Ini kitab terlengkap dan terilmiah tentang masalah akhir zaman. Dengarkan uraian ini, dan ini juga dijelaskan di sini tentang danau Tiberias. Hadis-hadisnya yang sahih. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemunculan Dajjal ini, tidak ada satupun lelaki di muka bumi yang sanggup berlindung dari kejahatan Dajjal jika berjumpa dengan Dajjal. Bahkan saya ulangi lagi hadisnya, lelaki yang paling kuat iman sekalipun, dia yakin imannya akan selamat, nggak akan apa-apa saat jumpa dengan Dajjal, lalu dia paksakan dirinya keluar untuk berjumpa dengan Dajjal. Saat berjumpa dengan Dajjal, imannya pun menguap, dia hilang imannya, sujud menyembah Dajjal. Coba Pak, kecuali seorang remaja lelaki, kekuatan dan magic Dajjal tak mampu menembusnya. Remaja ini bertahan dengan imannya. Dajjal berkata kepadanya, kenapa engkau tidak sujud kepada saya? Seluruh manusia sujud kepada saya. Remaja lelaki itu berkata, sujud hanyalah kepada Allah. Haram sujud kepada engkau, dan engkau adalah Dajjal. Rasul mengharamkan kami untuk sujud kepada engkau. Maka Dajjal pun marah kepadanya. Kata Rasulullah, Dajjal menjambak rambutnya, lalu menggergaji kepalanya. Dibelahnya kepalanya itu hidup-hidup. Remaja laki-laki ini terus mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal dunia. Terbelah Pak. Darah bersimbah di lantai. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling sambil membacakan mantra-mantra tertentu. Setelah selesai, Dajjal memanggilnya, "Qum, kamu bangkit." Maka Allah mengizinkan ketika itu tubuh remaja laki-laki ini kembali menyatu. Setelah menyatu, remaja ini bangkit, darah tetap bergelimang di lantai. Di tubuh dan di pakaiannya tetap bergelimang dengan darah. Ketika bangkit, Dajjal berkata, kamu tadi sudah saya matikan, sekarang kamu sudah saya hidupkan lagi. Hanya Tuhan yang mampu melakukan ini. Apakah kamu tidak mau sujud kepada saya? Apa kata remaja laki-laki ini? Semakin mantap keyakinan saya, Jal, kamu asli Dajjal. Karena saya sudah baca hadis Nabi, Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki yang tidak mau tunduk kepadanya. Setelah dibunuh, lelaki remaja itu akan dibangkitkannya, dan dia tidak kuasa lagi membunuhnya selama-lamanya, dan tidak pula siapapun manusia setelah itu. Kaum muslimin yang kami muliakan, remaja lelaki. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, usia remaja dalam hitungan ilmu sosial berapa? Belasan tahun kan? 12, 13, 14, 15, 16 itu maksimal. Oke?
Coba buka di Qatar TV yang masih disimpan memorinya di YouTube. Di Qatar TV ada wawancara dengan tokoh masyarakat. Dalam wawancara itu ternyata TV-TV Arab ikut menayangkan wawancara yang sama. Bahwa di Palestina 12 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi lelaki. Bayi itu ketika baru lahir berbicara dengan bahasa Arab yang fusha, fasih. Satu kali saja dia bicara, habis itu dia kembali seperti bayi normal pada umumnya. Apa kata bayi laki-laki ini? Baru saja lahir, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan, ada yang bisa menerjemahkan? Saya ulangi, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Enggak sanggup terjemahkan. Ana apa artinya? Ana. Nah, kan bisa tuh. Rajulun, seorang lelaki. Sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal. Wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah dia membunuh saya, dia tidak akan kuasa membunuh siapapun saja manusia lagi setelah itu. Masya Allah, Pak. Kemudian dia normal seperti lelaki, bayi-bayi pada umumnya. Oke, kejadian ini dalam berita TV terjadi 12 tahun yang lalu. Baik. Kalau remaja usia 12, 13, 14, 15, 16 berarti waktunya sangat dekat. Berarti waktunya sangat dekat. Maaf, seandainya berita ini benar berarti sangat dekat. Seandainya berita ini bohong, maka bisa jadi itu bohong. Tetapi memang diberitakan di TV-TV Arab, memang diberitakan di YouTube masih disimpan, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalil kita yang terkuat tetaplah tentang Danau Tiberias ini. Kalau berita yang ada di Palestina itu, jadikan itu sebagai pengetahuan dan kita sekedar tahu saja. Tapi hadisnya sahih ya, bahwa Dajjal akan membunuh seorang remaja lelaki. Baik kaum muslimin, la haula wala quwata illa billah. Betapa dekatnya jika demikian. Oke. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah kita menyaksikan dan mendengarkan barusan, ada 10 tanda besar kiamat. 7-nya orang Islam akan menyaksikan kejadiannya. 3-nya orang Islam dan orang beriman tidak akan pernah menyaksikan kejadian tersebut. Nah, kata Rasulullah SAW, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah sejak aku diutus sebagai Nabi dan Rasul. Sampai kepada wafatnya seluruh umatku di muka bumi, ada 5 fase yang akan dilalui oleh umatnya. Ya, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Berarti ini start. Ini start. Sampai umatku wafat serentak. Berarti ini finish. Ya, finishnya adalah pada tanda besar kiamat yang ke-7 kan. Umatku akan menjalani 5 fase sejarah. Fase sejarah yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh sang Nabi. Dan fase ini pasti berakhir kata Rasulullah. Jadi fase pertama langsung Nabi Muhammad yang memimpin umat Islam. Fase ini pasti berakhir. Wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase yang pertama. Lalu masuk fase kedua. Pada fase kedua, umat saya dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang cerdas dan mulia yang menghidupkan konsep kenabian. Fase ini pun pasti berakhir, fase khilafah ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan berlangsung selama 30 tahun. Ternyata benar. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah akhir fase yang kedua ini, berakhir. Lalu Nabi mengatakan, umat saya masuk pada fase yang ketiga. Pada fase yang ketiga ini, Rasul mengatakan, mereka akan dipimpin oleh para khalifah-khalifah yang menggunakan sistem kerajaan.
Gelarnya tetap khalifah, gelarnya, tetapi sistem yang digunakan sudah sistem kerajaan. Jika dia sang khalifah meninggal, langsung digantikan oleh ahli warisnya. Ini udah kan sistem kerajaan namanya tuh. Ya, fase ini ternyata diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah. Benar, Pak. Sepakat ahli sejarah mengatakan fase ini telah berakhir dalam kejadian tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Apa yang terjadi pada fase ini, penutupan ini? Runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani, Utsmaniyah di Turki, oleh Mustafa Kemal Pasha. Jangan Ataturk, Pak. Kalau Ataturk itu adalah gelar kehormatan dari bahasa Turki untuk pahlawan besar, pahlawan agung. Itu penghancur khilafah itu apa, pahlawan besar dia. Makanya sudahlah, Mustafa Kemal Pasha Al-Mal'un. Cocok. Ya. Baik kaum muslimin, fase ketiga telah selesai. Kita sekarang sedang ada di fase keempat. Dan fase ini tidak lama. Baik, saya akan mengambil space yang cukup lebar dan panjang. Sebab apa? Kita akan banyak menguraikan perkara-perkara yang terjadi pada fase kita ini. Lihat. Pada fase keempat, ternyata di penghujungnya, disinilah urut-urutan tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat terjadi. Fase di mana kita hidup sekarang. Dan fase ini tidak lama. Oke? Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan sebutan fase kediktatoran. Ciri khas fase ini adalah umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Jadi ISIS yang ada di Irak mengumumkan sebagai khalifah Islamiyah tidak pada tempatnya. Inilah fase keempat, tidak ada khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah ada pada fase kelima, yaitu fase masa-masa aman. Nah, ini ya. Fase masa-masa aman, ini baru khilafah Islamiyah. Sekarang belum. Sekaranglah fase-fase fitnah di mana umat Islam jadi pecundang. Islam diserang siang dan malam, dilumpuh, dilemahkan. Dan berislam pada masa ini sangatlah berat. Kaum muslimin yang kami muliakan, pada fase ini sekali lagi kita akan menemukan 4 tanda besar kiamat. Oke? Nah, saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ini adalah fase yang kelima, fase khilafah kembali membungkus bumi. CIA, Amerika Serikat. Ibu tahu CIA siapa, Bu? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, mereka mengumumkan bahwa sesungguhnya menurut prediksi mereka, dunia akan kembali digenggam dan dipimpin kembali oleh khilafah Islamiyah. Dan startnya, kata mereka ya, 2020. Star dunia ini kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kata siapa? CIA Amerika Serikat. KGB Rusia lain lagi. Intelijen Rusia. Mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah ini adalah pada tahun 2025. Pada tahun 2000 ini puncak jaya-jayanya. Kalau CIA mengatakan startnya 2020. Sementara Nabi mengatakan paling lama fase ini adalah 9 tahun. Cocok enggak? Cocok enggak? Maaf ya Pak, apapun pernyataan orang kafir tidak boleh kita jadikan keyakinan. Tapi sekedar tahu boleh. Hanya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 55 tentang khilafah ini akan kembali wujud. Cukuplah ayat ini yang kita imani. Ya. Kemudian urut-urutan fase yang 5 ini dan kedepannya adalah ini juga kita imani. Tentang tepatnya tanggal dan tahun kita tidak boleh mempercayai. Setuju? Oke. Namun mereka tentu berbicara dengan disiplin ilmu yang mereka miliki. Dengan analisa mereka yang juga tidak main-main tentunya. Oke, Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan dari sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai umat Islam serentak wafat di muka bumi ini, Rasul menyebutkan Allah membagi masa untuk umatku di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. Ayo, 1 hari di sisi Allah berapa lama kita menghitung di dunia? 1000 tahun. Lalu Allah menambahkan untuk umatku
setengah hari lagi. Berarti berapa? 1.500. Para ulama mendengarkan hadis ini, mereka menyatakan tidak akan penuh 1.500, tapi lebih dari 1.400 tahun, dan tidak akan full sampai 1.500 tahun. Hitungan Hijriyah. Hitungan Hijriyah. Oke, sekarang yuk kita menghitung. Dan kita ambil full saja dah dulu. Kita ambil 1.500 full. Sekarang kita di tahun Hijriah udah berapa? 1437. Kaum muslimin 1437 Hijriah loh. Hijriah artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Iya kan? Menghitung umur umat Islam itu bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Artinya ada 13 tahun di sini yang belum dimasukkan hitungan. Tambahkan 1450. Ya, 1450 yang sudah berjalan umur umat Islam di bumi ini. Kalau kita hitung full saja 1.500, maknanya tersisa di hadapan kita untuk orang Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang dhaif jiddan. Tapi karena turuknya sangat banyak, jalur hadis ini sangat banyak, hadis ini naik statusnya kepada hasan li ghairi. Ya. Dia tidak boleh dijadikan sebagai hujjah dan tidak dibina di atasnya akidah, tapi boleh untuk diketahui. Jika ini benar, maknanya betapa dekat masa kita tersisa di bumi ini. Wahai umat Islam, maka bukanlah bumi ini yang pantas untuk kita gila-gilai. Bukanlah dunia ini yang pantas membuat kita silau. Bukanlah untuk dunia ini kita hidup, kita akan meninggalkannya, atau dia akan memaksa kita harus meninggalkannya. Sangat dekat sekali waktu kita. Baik, ibarat ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Sekarang saya kembali bertanya kepada Bapak dan Ibu semua. Setelah mendengarkan ini, 10 tanda besar kiamat dan tentang fenomena Dajjal, saya akan sebutkan sedikit. Mungkin Bapak pernah mendengar terkenalnya Al-Mahdi ini. Bahkan sampai-sampai judul yang dikasih untuk pengajian kita hari ini sebenarnya adalah menyongsong kedatangan Imam Mahdi. Jangan pakai Imam Mahdi ya, tapi pakai Al-Mahdi saja. Sebab apa? Imam Mahdi itu istilah Syiah. Faham? Itu imam mereka yang ke-12 yang mereka nanti-nantikan. Nasabnya menurut mereka sampai kepada Husain bin Ali. Sementara menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, yaitu sampai kepada Hasan bin Ali. Oke, kaum muslimin yang kami muliakan, di mana munculnya Al-Mahdi itu? Al-Mahdi muncul adalah setelah Dukhan, sebelum Dajjal. Ya, Al-Mahdi akan mempersatukan umat Islam terlebih dahulu. Di sini, Al-Mahdi munculnya di sini. Dia mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Jazirah Arab paling pertama yang ditaklukkannya. Mekah, Madinah jatuh dalam kekuasaannya. Lalu Jazirah Arab seluruhnya. Kemudian negeri-negeri Arab dan Timur Tengah bersatu dengan benderanya. Dan barulah ditaklukkan Iran dan dihancurkan sehancur-hancurnya Iran, Persia, kemudian Timur, Rusia, Cina seluruhnya ditaklukkan oleh Al-Mahdi. Saat itu Israel pun menjadi lenyap dan barulah Dajjal lepas dalam keadaan marah dan murka. Kaum muslimin yang kami muliakan, siapakah Al-Mahdi ini? Keturunan kandung Nabi Muhammad, dari Ahlul Bait Nabi Muhammad, yang nasabnya, silsilahnya sampai kepada Hasan bin Ali. Dia adalah seorang lelaki di usia matang. Dia diangkat oleh umat menjadi Al-Mahdi. Dalam usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ayo, dalam usia berarti 40 tahun. Nabi mengatakan wajahnya dan bentuk fisiknya beda dengan saya, tapi akhlaknya mirip dengan saya.
Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, alisnya, hidungnya, bibirnya, giginya, kulitnya, dahinya, rambutnya, jenggotnya, tingginya, cara bicaranya dijelaskan oleh Nabi SAW secara detail. Kalau ingin lebih lengkap uraian tentang Al-Mahdi ada di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman ini kaum muslimin. Nanti ada di luar sana. Yang menginginkan kitab ini langsung tersedia di luar sana. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Mahdi ini kata Rasulullah, dia akan muncul di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Saat itu kata Rasulullah, teknologi di muka bumi ini sudah tidak ada. Kamu akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, tombak, panah, dan kamu akan menunggangi kuda-kuda. Kamu akan berjalan di atas kaki-kaki kamu. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan, oh Pak Ustadz, kalau begitu lama lagi itu Pak Ustadz, kita lagi maju-majunya teknologi. Itu dia masalahnya. Allah akan memusnahkan teknologi ini hanya dalam waktu yang sangat sesaat. Sementara manusia menemukan dan mencarinya memerlukan berabad-abad. Musnah semua teknologi. Apa penyebabnya? Ntar, sebentar lagi saya uraikan. Sabar dulu. Sebentar lagi saya akan uraikan. Kenapa teknologi akan musnah serentak di muka bumi ini? Sehingga manusia kembali ke zaman seperti Nabi dulu hidup. Baik kaum muslimin. Al-Mahdi muncul ditandai oleh tanda-tanda alam yang tidak dapat disembunyikan oleh siapapun di muka bumi ini. Al-Mahdi muncul dengan tanda-tanda alam sebagai berikut. Yang pertama, apabila Arab sudah dituruni salju. Sudah apa belum? Sudah. Tebel banget malah sekarang. Kaum muslimin, setelah itu Al-Mahdi menjelang kemunculannya, suasana di Timur Tengah dipenuhi oleh huru-hara dan peperangan. Sudah apa belum? Sedang masih terus berlangsung. Al-Mahdi menjelang munculnya, khusus negeri Syam terjadi fitnah pembantaian. Haraj. Fitnah Syam. Syam itu di mana? Syria, Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon itu adalah Syam. Fitnah di Syam. Apabila bara fitnah di Syam sudah membara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kamu yang ada di muka bumi tidak akan pernah jadi baik lagi keadaannya. Dan perintah Nabi adalah, ini isi nasihat kita ini sebenarnya adalah dengan hadis ini. Perintah Nabi adalah badiru bil a'mali fitanan. Badiru, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa terjadinya fitnah-fitnah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan wal fitanu bisyam. Fitnah-fitnah itu barometernya adalah fitnah di Syam. Ketika pembantaian, penghancuran, pemusnahan kaum muslimin terjadi di Syam, maka kata Rasulullah, kamu yang ada di negeri-negeri manapun, segeralah, cepatlah, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Sebab apa? Sebab petaka-petaka fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah ini akan terus terus meningkat. Sangat berat Pak. Orang-orang yang amalnya sedikit, imannya tipis, amalnya sedikit, maka mereka tidak akan mampu menahan sampai-sampai banyak yang akan bunuh diri, sampai-sampai banyak yang murtad. Inilah zaman yang paling berat Pak, fase keempat. Jadi standarnya adalah start dari fitnah Syam, hendaklah kamu berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Masya Allah. Syam, Suriah sudah berlangsung 5 tahun. Sekarang tanggal berapa? 11 12 ya. Berarti sudah pas 5 tahun, masuk tahun ke-6 fitnah pembantaian di Suriah berlangsung. Maknanya Pak,
amalan kita ternyata nggak ada yang istimewa semenjak 5 tahun belakangan ini. Padahal Nabi perintahkan perbanyak amal soleh sejak fitnah pembantaian membara di negeri Syam. Seharusnya kita sudah start dari 5 tahun yang lalu. Terlambat kita. Tapi lebih baik terlambat tapi mengejar cepat daripada sama sekali tidak pernah berlari mengejar ketertinggalan kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Oke, selanjutnya menjelang Al-Mahdi keluar, dia akan memimpin Mekah dan Madinah. Sebagai star perjuangannya menaklukkan Mekah dan Madinah. Sebelum dia keluar, kata Rasulullah SAW, akan wafat seorang raja Arab. Wafat raja Arab, yang raja Arab ini menguasai Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini dari seluruh Arab itu di mana tempatnya? Arab mana? Arab Saudi lah. Di mana lagi Mekah Madinah kalau bukan di Arab Saudi? Apa di Qatar dia? Di Kuwait kan enggak kan? Ya, kok lama jawabnya? Mikir. Terhipnotis ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, apa ini terlalu jauh ya Bu? Enggak ya? Nampak Bu? Masya Allah. Waktu dukhan baru nggak nampak nanti ya. Baik Bapak Ibu, wafat seorang raja Arab. Nah, saya bacakan hadis berikut ini. Yaqtatilu 'inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Wa la yasiru ila wahid minhum. Akan saling berbunuh-bunuhan, akan saling bertengkar, bertelagah, begaduh 3 orang putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Saya ulangi, akan saling bertelagah, akan saling begaduh 3 orang putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Tidak seorang pun di antara mereka bertiga yang benar-benar akan menguasai dan memimpin Mekah Madinah, karena pemimpin Mekah Madinah saat itu akan jatuh ke tangan ahlul baitku dari keturunan kandungku, kata Rasulullah, Al-Mahdi. Subhanallah. Ayo saya jelaskan. Pendiri negara Arab Saudi modern itu adalah Raja Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud. Ya, dia punya istri yang banyak. Dari sekian istrinya yang banyak, 4 orang yang resmi sebagai permaisurinya. Lahirlah putra-putra dan putri-putri yang banyak. Apa kata beliau? Sumpahnya, dan ini menjadi pegangan bagi kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Putranya ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pesan beliau, yang berhak menjadi raja di Arab Saudi adalah para putra mahkota ini secara berurutan. Tidak boleh menjadi raja itu level cucu selama putra mahkota masih hidup, ya. Jadi kalau yang ini meninggal, langsung digantikan oleh saudara di sebelahnya, walaupun berlainan ibu. Maka ini meninggal digantikan oleh sebelahnya. Nah, kita mulai dari sini Pak menghitungnya. Ini adalah Raja Faisal, Pangeran Faisal, dan menjadi Raja Faisal. Beliau berakhir dengan cara dibunuh, ditembak oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Sebab apa? Ternyata Raja Faisal lah yang pernah mengembargo Amerika Serikat. 1 bulan aja mencret-mencret Amerika Serikat. Raja Faisal lah yang berani bersumpah dalam pidato terbukanya akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya dia dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri. Kematiannya menjadikan kerajaan langsung jatuh ke tangan Pangeran Khalid. Ini Raja Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Fahad, yaitu Raja Abdullah, Pangeran Abdullah. Nah, ini dia. Abdullah ini termasuk orang yang paling lama memimpin di Arab Saudi. Abdullah ini Bapak Ibu tahun 2008 sudah divonis oleh medis internasional bahwa yang bersangkutan sudah dihukum dan dianggap mati secara medis. Sebab apa? Seluruh organ inti di tubuhnya cangkokan seluruhnya. Kemudian
bagian-bagian tubuhnya yang lain sudah diidap oleh penyakit-penyakit yang teramat sangat berat yang tidak ditemukan lagi obatnya. Sehingga dia menurut medis sudah dihukum dan dianggap mati. Sejak itu beliau membaiat 3 putra mahkota yang akan menjadi raja di Arab Saudi secara berurutan. Yang pertama dibaiatnya, ini yang pertama, yaitu Pangeran Sultan. Langsung di waktu yang sama dibaiat pula Pangeran Nayef. Dan juga dibaiat pula Pangeran Salman. Lihat, ini masih ada angka 11, angka 12 loh. Yang 11 ini adalah Tolal. Pangeran Tolal. Tolal bu, bukan tolol. Yang ini adalah Pangeran Mukrin. Ya. Sultan, Pangeran Sultan, calon raja kalau dia meninggal langsung diganti oleh Sultan yang pertama. Nggak boleh Naif yang naik. Nah, Naif ini naik baru setelah Sultan meninggal. Inilah calon raja yang kedua. Dan ini calon raja yang ketiga setelah Abdullah. Apa yang terjadi? Ini tahun berapa tadi? 2008. Rupanya panjang nyawa Raja Abdullah daripada orang-orang yang dibaiatnya. Pangeran Sultan terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2011. Sementara beliau masih hidup, Raja Abdullah. Tanggal 16 Juni 2012 menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia di London karena penyakit kanker. Udah 2 orang meninggal. Yang masih hidup adalah Salman, dan ada 2 lagi loh di sini. Ingat hadis ini tadi? Al-Mahdi akan keluar setelah seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia, dan ada 3 putra mahkota yang saling begaduh, bertembung sesama mereka. Baik Bapak Ibu, Salman naik menjadi raja sekarang. Betul tidak? Setelah beliau naik sebagai raja, Tolal ini diusirnya dari kerajaan. Bukan hanya haknya menjadi calon raja berikutnya dicopot, bahkan daftar namanya sebagai anggota kerajaan Arab Saudi pun dikeluarkan. Dia sudah tidak dianggap lagi keluarga kerajaan. Loh, kenapa? Salman mempunyai perangai yang bertolak belakang 180 derajat Celcius dibandingkan dengan Tolal. Tolal ini Pak, Masya Allah, sama dengan namanya. Mentang-mentang berduit, mentang-mentang kaya, terhitung sebagai orang-orang yang terkaya di dunia. Bahkan anak kandungnya Al-Walid bin Tolal yang mempunyai proyek di Jeddah sekarang yang tadi saya ceritakan, mendirikan gedung tertinggi di dunia, ratusan triliun biayanya. Al-Walid bin Tolal ini Pak, anak kandungnya Pangeran Tolal. Masya Allah. Kenapa diusir? Karena tidak ada satu jenis dosa pun yang dilarang oleh Allah, melainkan Tolal dan dinastinya melakukan cara terang-terangan, membuat malu Islam dan Arab. Sementara Salman sejak dari remajanya, sejak dari belianya terkenal sebagai lelaki yang soleh dan taat. Rajin beribadah, benci dengan jenis-jenis dosa dan maksiat. Hafiz Quran 30 juz. Ini Raja Salman. Bapak lihat bagaimana ketika dia baru saja dinobatkan jadi raja, tak lama kemudian Barack Obama datang dengan bininya. Ada nggak menyaksikan kejadian itu? Di TV seluruh dunia. Asar masuk. Tamu besar, bos besar dunia datang ke Arab Saudi ngucapin congratulations for you. Selamat. Hayya 'alas shalah. Satu dunia menyaksikan. Raja Salman langsung, Pak, misi ya, sholat dulu. Seluruh orang-orang kerajaan ikut pergi dengan Raja Salman pergi ke masjid. Nggak pernah seumur-umur hidup Presiden Amerika diperlakukan begitu Pak. Live lagi, tayangan yang langsung. Barack Obama kan bingung, tanya sama istrinya, kok kita ditinggal deh? Sudah Mas Bo ya sabar, kata bini. Kaum muslimin yang kami muliakan, memanglah dia orang yang baik, orang yang taat. Sementara yang ini beda, lah ini sudah dibuang oleh beliau. Sementara Mukrin, haknya sebagai calon raja berikutnya dicopot oleh beliau. Tapi sebagai anggota kerajaan tetap masih dianggap. Kemudian beliau membayar. Kenapa? Mukrin kenapa?
Mukrin ini ternyata otaknya, hatinya, darahnya, loyalitasnya sepenuhnya berkiblat kepada Yahudi dan Amerika. Dan Salman tidak ingin penguasa Arab berikutnya adalah seperti orang seperti dia. Bapak lihat di tangan Salman, Arab petanya sekarang berubah, betul tidak? Baik kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya, beliau 3 bulan setelah dibaiat menjadi raja, naik jadi raja, beliau membaiat anak kandung daripada almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Dibaiatnya menjadi calon raja setelah dia. Berarti yang ini sudah tidak lagi, ya. Apabila ini meninggal, langsung digantikan oleh calon raja berikutnya dibaiat nih di waktu bersamaan. Dan ini seluruh dunia menyaksikan baiat ini karena live, ya. Yang berikutnya adalah Muhammad bin Salman, anak kandung dia. Kira-kira menurut Bapak Ibu, beliau ini dan anak-anaknya ke bawah akan sakit hati enggak? Lah, mereka punya fulus. Mereka punya power. Di zaman ini Pak, dengan fulus semuanya mulus. Betul enggak? Di zaman ini tanpa fulus mampus. Iya. Nah, sekarang saya sudah mendengarkan masing-masing kubu ini sedang mempersiapkan kekuatan untuk menggulingkan kekuasaan. Dan bahkan ada upaya-upaya membunuh Salman dengan cara meracuninya, dengan cara mendekati untuk menembaknya segala macamnya. Masya Allah. Dalam tahun ini mungkin Bapak Ibu akan ikut mendengar kegaduhan-kegaduhan terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi secara transparan. Kita lihat sama-sama, lihat saja. Ingat kembali kepada hadis. Akan biarkan saja, fokus ke sini, ya, karena pembahasan kita lebih hebat daripada teriakannya, ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, akan saling bertelagah 3 putra mahkota saat seorang raja penguasa Mekah Madinah meninggal dunia. Tidak seorang pun dari mereka bertiga yang benar-benar akan memimpin dan menguasai Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan ahlul baitku, keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, fenomena ini dan fakta ini siapa yang dapat mengingkari dan memungkirinya? Tidak ada. Menandakan betapa dekat Al-Mahdi ini akan muncul. Bukan turun ya, karena dia tidak turunkan dari langit. Dia hidup normal seperti kita. Lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan sampai di usia 40 normal. Jangan sampai diturunkan. Yang diturunkan itu cuma Nabi Isa doang. Oke? Kemudian Rasulullah menyebutkan menjelang Al-Mahdi keluar, bumi akan dipenuhi oleh peperangan karena mengeringnya sungai Ofrat. Mengeringnya sungai Ofrat. Dan kata Rasulullah, apabila sungai Ofrat ini mengering, akan muncullah gunung emas yang menyebabkan seluruh lelaki satu bumi ini membawa senjata-senjata mereka ke negeri Irak untuk memperebutkan emas itu. Dalam setiap laki-laki yang berperang di sana, dalam setiap 100 laki-laki, 99-nya mati terbunuh, 1 yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Seluruh laki-laki di muka bumi ini akan berperang di sana, memperebutkan gunung emas. Nah, mari saya ceritakan pada Bapak Ibu beberapa hal. 1, George Walker Bush, masih ingat nggak makhluk nih? Dia berkata di depan Gedung Putih sebelum dia diganti oleh Barack Obama, satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan pastikan emas ini aman, tidak terjatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Akan pastikan emas ini aman di tangan pengawalan Amerika Serikat. Maling tidak mengawal emas. Baik kaum muslimin, yang penting pernyataan George Bush ini yang penting loh.
Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Oke, Bapak Ibu tahu tidak, Sungai Efrat itu adalah sungai yang mengalir di Irak. Bagaimana fenomena Sungai Efrat hari ini? La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat. Tak akan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering, kata Rasulullah. Ketika dia mengering, akan muncullah gunung emas. Baik. Coba lihat di Google, tulis 12 Februari 2013 pernyataan NASA di New York Times. New York Times, tanggal 12 Februari 2013. Apa yang dikatakan oleh NASA Amerika di situ? Bahwa tahun berapa tadi, Pak? 2013. Pernyataan mereka, Sungai Efrat hari ini sudah menyusut 60% airnya. 2013 loh. Dan menurut hitung-hitungan kami, menurut prediksi kami, 2014 Sungai Efrat akan kering 100%. Ternyata tepat. April 2014 Sungai Efrat sudah kering total. Sampai sekarang, Pak. Bapak Ibu sudah bisa bermain bola kaki di dasar Sungai Efrat yang dulunya hanya pakai kapal dan sampan bisa ke seberang sana. La haula wala quwata illa billah. Takkan terjadi kiamat sampai Sungai Efrat mengering. Dan hari ini Sungai Efrat telah kering 100%. Ketika mengering, akan muncullah gunung emas. Dan ini akan memicu kepada perang dunia ketiga. Sebab apa? Orang berebut memperebutkan gunung emas. Terbukti, Pak, Maret 2014, Barack Obama tidak jadi menarik pasukannya sejumlah 135.000 pasukan darat dari negeri-negeri Teluk. Sebab apa? Dipersiapkan untuk mengamankan emas yang ada di Irak. Karena sebenarnya Amerika udah nggak sanggup, Pak, membiayai tentara sebanyak itu. Amerika, kita tahu, negeri terbangkrut di dunia nomor 1 itu adalah Amerika. Udah sakaratul maut, Pak. Ekonomi mereka sudah tidak mampu lagi bertahan. Nah, kaum muslimin, tapi kenapa tetap bala tentaranya sejumlah 135.000 pasukan itu tetap dipertahankan di Timur Tengah? Karena mengamankan gunung emas yang sudah nampak di negeri Irak. Oke, kaum muslimin, berikutnya kata Rasulullah SAW, nah ini ya, 10 tanda besar kiamat ini tidak akan muncul sampai simpulnya dipotong. Masih ingat tadi? Sampai simpulnya dipotong. Tahukah Bapak Ibu apakah itu simpul itu? Simpul itu adalah yang menyebabkan dukhon ini terjadi, yaitu bumi mengalami benturan atau hantaman benda langit yang disebut dengan kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabum markum. Dia adalah meteor. Bumi ini akan mengalami hantaman meteor yang besar. Hantaman meteor ini, Bapak Ibu, akan menimbulkan dukhon esok harinya. Saya ulangi. Michel Penn, pakar astronomi dunia, di mana pakar-pakar astronomi dunia lainnya merujuk kepada beliau, menjelaskan bahwa bumi ini bila dihantam oleh meteor ruang angkasa, dulu pernah seketul meteor menghantam atmosfer bumi kita, tembus ke daratan. 97% populasi kehidupan makhluk apapun yang hidup di muka bumi musnah, termasuk peradaban dinosaur dan sebagainya. Ini menurut mereka. Sekarang, kata beliau, meteor akan kembali menghantam bumi. Menurut perkiraan NASA Amerika Serikat, meteor akan menghantam bumi, akan masuk, maksudnya ini ada arus sungai meteor di ruang angkasa. Jumlah meteor di sini adalah ratusan juta meteor. Bumi kita memasuki arus sungai ini tahun 2013 dan keluar nanti akhir 2016. Berarti melintas di sini selama 4 tahun. Sekarang kita ada di lintasan tahun terakhir. Paham Bapak Ibu? Di ruang angkasa. Peluang bumi kita mengalami benturan demi benturan, diperkirakan ada 1.300 benturan meteor. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar. Ternyata yang agak besar pernah masuk ke bumi kita di tahun 2013 di 3 tempat. Yang pertama tanggal 15 Februari 2013, yaitu di Siberia, Rusia. Masih ingat? Masih ingat? Beratnya 10.000 ton.
beratnya 10.000 ton, menyebabkan 30.000 gedung yang dindingnya dari kaca langsung cair, Pak. Dan pecahan di kaca yang cair, maksudnya itu pecah, kemudian pecahan itu seperti melesat seperti peluru. 1.200 manusia korban. Meteor yang kedua jatuh di Argentina di malam hari Minggu tanggal 14 April. Saat itu sedang diadakan konser musik raksasa. Nasib baik meteor itu meledak di atas langit negara Argentina di malam hari, sehingga beberapa detik 8 kota terang benderang. Meteor yang ketiga melesat di Los Angeles, ya, masuk, Pak. Tapi nasib baik kecil. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, 2014-2015 setiap negara dapat menyaksikan di malam hari ada melesatnya meteor-meteor ratusan ribu banyaknya. Yang kecil-kecil menghantam atmosfer bumi kita dan hancur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang adalah tahun terakhir. Kekuatan meteor menurut Michel Penn, kekuatan ledakannya, dia kan lajunya di ruang angkasa itu 120.000 km per jam, Pak. Kelajuannya di ruang angkasa 120.000 km per jam. Kalau meteor tersebut garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Kalau kekuatan sebegitu besar menghantam laut, akan terjadilah gelombang tsunami 230 meter. Gelombang tsunami di Aceh 2004 cuma berapa tingginya? 15 meter. Bagaimana dengan 230 meter? Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, kutub ini akan meleleh. Air laut di permukaan bumi akan naik 7 meter lagi. 20% pulau-pulau Indonesia akan hilang. Seluruh kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam. La haula wala quwata illa billah. Kalau jatuhnya ke daratan, dan ini yang lebih tepat. Sebab apa? Sebab terjadi dukhan setelah itu. Terjadi dukhan. Kalau jatuhnya ke daratan, kita asar jam berapa? Lewat 3:05. Udah hampir habis. Baik kaum muslimin, gimana cara saya ngejarnya nih? Ya asar dulu. Baik kaum muslimin, Bu masih sanggup nih, Bu? Masih. Keren banget Ibu ya. Lama bisa dengarkan pengajian. Baik Bapak Ibu, saya usahakan secepatnya selesai. Saya lanjutkan. Meteor ini kalau jatuhnya ke daratan, nah ini dia. Radius 100 sampai 200 km tempat jatuhnya meteor itu, seluruh makhluk hidup akan langsung menguap menjadi karbon. Lalu partikel-partikel akibat ledakan, partikel bumi yang membumbung ke udara sangat tebal dan sangat panas ini, Pak, sangat tebal, langsung dibawa oleh gelombang kejut dengan kecepatan 800 km per jam, segera membawa partikel-partikel tebal yang membumbung ke langit tadi, membungkusi bumi. Di sinilah terjadinya dukhan. Bumi terbungkusi selama 40 hari 40 malam, itu sangat panas, sangat gelap pekat. Jadi sesuai ya, jatuhnya meteor dengan terjadinya dukhan ini sejalan. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam sanad yang jayyid dari Ibnu Jarir, yang menceritakan adalah Ibnu Abi Mulaikah. Kaum muslimin yang kami muliakan, akibat daripada meteor ini menjadikan manusia-manusia kafir, seperti Allah firmankan di Al-An'am ayat 158, orang kafir dan orang-orang Islam yang imannya tipis dan suka buat dosa, minim amal soleh, sama tersiksanya akibat dukhan ini. Tubuh mereka melepuh, jantung mereka menggelegak seperti mau masak, biji mata mereka seperti mau keluar, dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, mulut mereka mengeluarkan asap, dan lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Tapi orang yang beriman, imannya kuat, amal solehnya sebelum kejadian ini banyak, Allah jadikan dia kebal dari bahaya dukhan ini. Itulah rahasia kenapa Nabi dalam fitnah Syam memerintahkan perbanyak amal soleh, agar ketika ini terjadi kita sudah kebal.
Kita sudah layak dilindungi oleh Allah. Paham? Makanya Nabi mengatakan badiru bil a'mal. Jadi Pak, minta maaf, jangan leha-leha lagi lah. Masa jangan dibuang-buang. Waktu kita tidak banyak. Lakukan akselerasi amal soleh sebanyak-banyaknya. Secepat-cepatnya. Memperbanyak amal Pak, bukan perbanyak duit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kaum muslimin yang kami muliakan. Meteor ini mengandung siderite. Apa itu siderite? Kandungan berupa zat besi dalam meteor ini. Nah, ini dia biang petaka menghancurkan teknologi yang ada. Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, terjadi dentuman yang besar. Satu bumi dapat mendengarkan suaranya. Kaum muslimin, dia terbakar. Ketika dia merangsek masuk, menembus pertahanan atmosfer kita, dia terbakar. Menimbulkan asap yang tebal. Bagian kulitnya akan lepas satu persatu, lalu menghunjam bumi menjadi hujan meteor yang kecil-kecil. Paham? Tapi yang besarnya, inilah dia siderite. Siderite ini, dengan kasus di mana dia melakukan merangsek menembus pertahanan atmosfer bumi kita, menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya seluruh besi dan logam yang ada di bumi akan terinduksi. Paham? Mobil kita mesinnya dari besi enggak? Terinduksi, terkena medan magnet yang sangat kuat dan akhirnya lengket antar satu yang lain. Mobil nggak bisa lagi di starter. Pesawat juga demikian, kapal apa saja, pabrik-pabrik, industri-industri gagal seluruhnya untuk dijalankan. Subhanallah. Kemudian ini juga siderite ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Akibatnya semua signal dan listrik di muka bumi akan buyar dan padam selama-lamanya. Bumi kembali pada kegelapan. Inilah pernyataan Albert Einstein dan Steve Jobs bahwa tak lama lagi kalian akan kembali ke zaman batu. Paham? Kenapa Rasulullah mengatakan ini, Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW diwahyukan wahyu kepadanya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak dapat bayangkan nggak gimana rasanya hidup tanpa teknologi? Apa kepanikan yang terjadi khususnya tinggal di kota-kota besar yang bergantung dengan teknologi, bergantung dengan listrik, kemana-mana bawa mobil dan motor. Semuanya bergantung kepada telepon, internet, segala macamnya, dan itu berakhir secara tiba-tiba. Setelah masa gelap 40 hari 40 malam sirna, bangkai berserakan di mana-mana, bumi membusuk, makanan juga sulit didapat, orang mulai kelaparan. Dapat dibayangkan paniknya kehidupan ketika itu. Wallahi tidak akan mampu kita menjalaninya kecuali orang-orang yang diberi kekuatan hati dan mental yang baja. Dan itu hanyalah orang-orang yang amal solehnya banyak. Sekali lagi saya katakan, sekarang saatnya Bapak Ibu, perbanyaklah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Gimana kita sholat asar dulu, nanti kita lanjutkan paling lama 15 menit lagi, mau? Dan kita buka forum tanya jawab. Oke, mari kita akhiri dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hamba-hamba Allah sekalian, kita ambil waktu dalam 15 menit ini untuk menyempurnakan kajian kita pada siang hari ini atau sore ini. Setelah mendengarkan uraian tadi, apa yang terbayang dan tergambar oleh Bapak Ibu sekarang? Adakah di antara Bapak Ibu yang jadi lemes lututnya? Justru ketika Nabi menceritakan kepada para sahabat tentang kiamat, tanda-tandanya dan sebagainya, sahabat-sahabat Nabi itu sampai yakin, mereka seyakin-yakinnya bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka hidup. Dan Nabi membiarkan keyakinan para sahabat seperti itu. Kalau seandainya kita hari ini yakin bahwa kiamat itu sungguh sangat dekat sekali,
keyakinan kita ini sebenarnya tidak menyimpang dengan keyakinan para sahabat. Justru kita sebenarnya lebih pantas untuk yakin. Sebab apa? Tanda-tanda yang disebutkan Nabi terjadinya di masa kita. Ya kan Bapak Ibu? Tapi yuk kita belajar kepada para sahabat. Bagaimana cara mereka menyikapi keyakinan mereka itu. Yang terjadi adalah munculnya energi positif, semangat hidup baru di dada para sahabat, membara. Sebab apa? Bagi mereka inilah masa yang tidak lama tersisa untuk saya manfaatkan sebaik-baiknya. Begitu loh Pak. Inilah dia kesempatan dan waktu yang pasti untuk saya pergunakan memperbanyak amal soleh, memperberat timbangan nanti saya di akhirat. Sehingga seluruh mereka serius untuk hidup. Tidak lagi bermain-main. Mereka fokus total untuk beribadah kepada Allah. Membela agama Allah. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam berinfak, bersedekah. Salat mereka setelah besok akan meninggal. Luar biasa Bapak Ibu yang kami muliakan. Dan memang demikian. Saya tidak bermaksud menyampaikan ini pada Bapak Ibu. Setelah itu saya biarkan Bapak Ibu demikian ya. Assalamualaikum. Saya pergi, Bapak Ibu udah lemas nak pulang. Sampai di rumah bahunya dah jatuh. Jalannya sudah loyo. Ditanya oleh orang, kenapa dek? Dah mau kiamat. Bukan begitu. Dan juga tidak ingin menjadikan dengan pengajian seperti ini, Bapak Ibu sampaikan pada anak bujangnya, nak nggak usah kuliah nak, percuma. Buat apa ijazah, udah mau kiamat. Dengarkan pengajian Pak Ustaz Zulkifli itu, udah dekat kiamat. Bukan Pak. Juga para pemuda yang belum menikah, tiba-tiba mengajukan surat, nggak jadi dek pernikahan kita, udah mau kiamat, kita nikahnya di surga aja. Salah. Ya. Dan orang yang bekerja di kantor juga nggak pantas setelah dengarkan ceramah ini lalu tulis surat minta resign. Dan mau kiamat saya mau fokus ibadah. Salah. Lalu bagaimana yang benar? Ayo. Halo. Yang benar adalah kita dengarkan Nabi Muhammad berwasiat kepada umatnya. Apa kata Nabi? Kalau besok pasti kiamat terjadi. Besok. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini kata Rasul. Lah padahal kita tahu kurma itu baru bermanfaat, tumbuh dan berbuah setelah 3, 4, 5 tahun yang akan datang kan. Padahal besok udah pasti kiamat. Apa makna daripada hadis Nabi ini? Maksudnya adalah selama masih ada hal positif yang dapat dibuat hari ini dan niatkan itu sebagai sedekah, sebagai amalan kita, maka buat hari ini. Jangan tunda-tunda. Jangan dihentikan. Lah percuma, udah dekat kiamat, untuk apa lagi? Kayak Masjid Al-Hakim ya, lagi dibangun udah mau kiamat, nggak usah aja dah diterusin. Tidak, teruskan. Bagi yang mau menikah, teruskan. Yang mau nambah anak, proses. Begitu Bapak Ibu yang kami muliakan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Energi para sahabat setelah mereka mendengarkan uraian tentang hari akhir dari Rasulullah, luar biasa, berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Hanya Pak, aktivitas kita yang kita kerjakan sehari-hari di kantor Ibu, yang Ibu lakukan sudah robah. Mindsetnya dirobah, pola hidupnya dirobah. Yang kerja di kantor, teruskan kerja di kantornya. Tapi amanahlah dan jujurlah bekerja. Jangan menyogok, jangan mau menipu, dan khianat dengan waktu. Tapi ketika hayya 'alas shalah, panggilan azan berkumandang, utamakan seruan Allah. Ini. Mumpung teknologi masih ada, rezeki di tangan masih ada, bawa keluarga, berangkatlah ke tanah suci, umrohlah. Tengah malam bangkit tahajud, angkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha walau hanya 10 menit, manfaatkan sekhusyuk-khusyuknya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Semua kesempatan beramal soleh yang bisa dibuat, jangan diabaikan, jangan sia-siakan. Tak lama lagi Pak, duit Bapak di bank gak berguna. Pesawat gak jalan lagi. Bapak untuk tenang seperti hari ini beribadah sudah tidak akan ada. Manusia sudah seperti di Timur Tengah, panik dan kacau, penuh huru-hara dan peperangan. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan,
Ketika mendengarkan uraian ini, hendaknya seluruh Bapak Ibu bertekad. Badiru bil a'mali fitanan, kata Rasulullah. Berlomba-lombalah kamu, berpacu-paculah kamu. Walaupun harus terang-terangan dalam melakukan amal-amal soleh. Gak perlu sembunyi-sembunyi lagi amal soleh. Badiru, berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Baik Bapak Ibu, inilah nasihat saya kepada saya sendiri, kepada Bapak Ibu semua. Semakin dekat dengan kiamat, harusnya makin semangat kita menjalani hidup. Semangat untuk memperbanyak amal soleh. Stop amal salah, cukup. Cukup, tobat nasuhalah. Mumpung masih ada istri Pak, berkasih sayanglah mereka dengan sempurna. Bermesra-mesraanlah mereka dengan sempurna. Berlemah lembutlah dengan istri dengan sempurna. Mumpung masih ada suami Bu, dialah pintu surga Ibu. Taatilah dia, muliakan dia. Serendah apapun, sesedikit apapun gajinya. Mungkin gaji Ibu lebih tinggi daripada suami. Muliakan suami. Ketaatan kita kepada suami Bu, upaya kita mencari ridhonya, menjaminkan untuk kita dapat memasuki pintu surga yang 8 dari arah pintu mana yang Ibu maui. Masya Allah. Bapak Ibu, mumpung masih ada anak-anak Pak, rangkul peluk anak-anak kita, baca Quran bareng dengan mereka. Berlomba menghafal Quran dengan mereka, perbaiki bacaan bersama mereka, dan seterusnya. Inilah dia Bapak Ibu yang kami muliakan. Jika yang saya sampaikan adalah benar, maka ambillah. Jika yang saya sampaikan salah, tinggalkan. Sesungguhnya yang benar itu hanyalah Allah dan Rasulnya. Dan yang salah adalah syaitan yang terlaknat, terkutuk, serta manusia-manusia dhaif dan pelupa semacam kita-kita semua. Baik, apabila ada tanya jawab, silahkan untuk diajukan. Waktu kita ada dalam 7 menit. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sebentar, semua uraian saya ada di dalam kitab kita ini, Zikir Akhir Zaman dan Ensiklopedi Akhir Zaman. Kemudian pelindung-pelindung amalan-amalan yang mesti dibuat di akhir zaman agar kamu selamat, sudah kita tuliskan di kitab Zikir Akhir Zaman ini. Silahkan Bapak Ibu untuk mentelaah kitabnya. Lebih baik suami istri, lebih baik ajak seorang alim, seorang ustadz ikut membedah lalu uraikan kepada kita. Ya, kitabnya tersedia di luar sana dan itu bermanfaat untuk Bapak Ibu dan kita semua insyaallah taala. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan mengajukan. Silakan. Ya, silakan. Langsung saja tanpa mic. Ya, baik, terima kasih. Apakah ada perselingkuhan antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj gitu ya? Ada pertanyaan kedua? Saya buka pertanyaan ini untuk 3 orang penanya. Silakan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kita kan belum pernah tahu tuh cara berzikir akhir zaman. Kalau saya baca di buku aja takutnya salah kayak Ustaz. Kalau baiknya Ustaz tadi dulu. Iya. Jadi minimal ada yang bimbing gitu Ustaz supaya nggak salah. Iya. Cuma itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Oke, salam. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin langka dai dan ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat, makin dekat kiamat. Dan itu terbukti Pak. Saya yakin di antara Bapak ada yang mungkin baru kali ini mendengarkan uraian ini. Betul tidak? Di antara Bapak Ibu ada yang baru kali ini mendengarkan. Ini membuktikan benarnya hadis Nabi. Makin dekat kiamat, semakin sedikit dan semakin langka dai dan ulama umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Dan yang sedikit itu, alhamdulillah,
saya salah seorang di antara yang mengisinya. Semoga Allah menerima amalan ini. Semoga Allah merubah kita semua kepada lebih baik, kepada yang lebih jujur, lebih lurus. Demikian saja. Mari kita istighfar dan membaca surat Wal Asri, doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.